Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan jurnalis. Jadi pada siang hari ini pukul 14.00 WIB kami dari Polres Nukalapa Pematang Ilir, dalam hal ini dari Satuan Reserse Kriminal, melakukan press release terkait beberapa kasus yang sedang kita tangani. Ada 3 yang kita press release hari ini. Yang pertama ini adalah kasus curanmor yang terjadi pada bulan Januari tahun 2022. Ini salah satu tersangkanya sudah dilimpahkan, ya, saat ini sudah ditahan. Nah, ini adalah pengungkapan DPO dari kasus yang sama. Nah, ini berhasil kita ungkap. Kenapa kita press hari ini? Kita ingin menyampaikan pesan bahwa terhadap para pelaku yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang, ya. Bukan berarti kalau salah satu rekannya sudah tertangkap itu kita berhenti sampai di situ, bukan. Ya. Setiap perkara itu terus kita ungkap dan terus kita kembangkan kepada seluruh para pihak yang patut diduga bersama-sama melakukan kejahatan itu. Ini udah berapa kali kita ungkap, dan termasuk hari ini kita press release juga salah satu kasus 363 curanmor itu hari ini kita ungkap, ya. Termasuk juga perkara-perkara yang lain yang masih dalam proses lidik. Jadi kita juga menghimbau pada seluruh DPO atau pihak keluarga yang mengetahui keluarganya masuk dalam DPO Polres Nukalapa Pematang Ilir untuk bersama-sama kita kooperatif memberitahukan, ya, keberadaan bersangkutan atau yang bersangkutan sendiri untuk menyerahkan, karena tidak akan pernah berhenti, ya, perkara tersebut akan terus berjalan, dan kita dari Polres Nukalapa Pematang Ilir khususnya Satuan Reserse Kriminal tetap menjadikan target dari daftar pencarian orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga press release hari ini adalah persetubuhan di bawah umur anak-anak, ya. Korbannya saat ini hampir 1 bulan. Dan yang menarik dari korban ini, jadi statusnya masih pelajar, walaupun pengakuan yang bersangkutan mereka berdua ini pacaran, tapi dalam pelaksanaan kegiatannya, ya, tindak pidana pencabulan itu sendiri, terduga tersangka ini melakukan pengancaman kepada korban. Apabila tidak melayani hasrat nafsunya, maka tersangka ini akan menyebarkan video porno, ya, yang sempat direkam oleh tersangka dan korban. Nah, ini yang terus dilakukan sehingga kasus persetubuhan itu berlangsung beberapa kali. Yang ketiga, ini juga kasus kekerasan terhadap anak. Memang korban ini adalah anak kandung dari tersangka. Korban berumur 9 bulan, dilakukan oleh ayah kandungnya, penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang cukup serius dan juga mengalami traumatik terhadap peristiwa tersebut. Nah, ini kita lakukan penegakan hukum dan kita rilis hari ini sebagai pembelajaran kepada seluruh warga kita, ya. Jangan sekali-sekali kita melakukan kekerasan terhadap anak-anak, walaupun itu anak kandung kita sendiri, karena akan meninggalkan trauma non fisik, ya, maupun fisik dari anak itu sendiri. Nah, ini dapat mempengaruhi tentunya tumbuh kembang dari anak-anak kita itu sendiri. Jadi itu rekan-rekan yang kita apresiasi hari ini. Terima kasih. Nanti secara detail, ya, rekan-rekan bisa koordinasi atau wawancara langsung dengan Bapak Kasih-Humas maupun Kasat-Reskrim Polres Nukalapa Pematang Ilir AKP Marwan. Oke, terima kasih. Dan tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kita foto karena sudah kita limpahkan.
ke kejaksaan. Karena salah satu tersangka ini sudah diputus. Yang dipegang oleh Kasat Serse ini adalah alat yang digunakan untuk penganiayaan anak kandung ya, yang umur 9 bulan ya. Yang paling sebelah kanan ini adalah perselingkuhan di bawah anak. Baik rekan-rekan, itu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran rekan-rekan semua. Silakan mungkin nanti lebih mendalam lakukan wawancara kepada Kasat Nasir. Terima kasih. Terhadap tersangka yang telah melakukan mencabuli yang mengakibatkan korban yang saat ini masih SD mengalami hamil 1 bulan. Tersangka ini berdasarkan pengakuan daripada tersangka bahwa mereka melakukan hubungan itu bukanlah suka sama suka. Namun dari hasil keterangan korban melakukan itu karena di bawah pengancaman dan tersangka. Karena pada saat melakukan hubungan tersebut, tersangka dan korban sempat membuat video terhadap kegiatan mereka. Ini laporan dari orang tuanya? Ini laporan langsung dari orang tuanya. Dan terhadap tersangka akan kita terapkan pas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Jangan. Ada yang tanya? Perlu kami jelaskan bahwa saat ini kami dari Satreskrim Polres Pali sedang menangani terhadap penganiayaan terhadap anak yang masih bayi dalam katakan, di mana berawal antara tersangka ini dengan istrinya adalah sudah melakukan nikah, namun nikah siri. Dari hasil pernikahan tersebut mereka telah menghasilkan ataupun mendapat 1 orang anak cowok. Tapi di berjalannya waktu antara tersangka dan istrinya mereka pisah. Namun perpisahan tersebut tidak diterima oleh tersangka, sehingga tersangka mengambil anak tersebut ataupun korban tersebut daripada yang pada saat itu bersama ibunya, dengan tujuan istrinya agar kembali kepada tersangka. Namun karena tersangka korban istrinya tidak menerima lagi terhadap tersangka tersebut, sehingga tersangka masih tetap berupaya untuk melakukan hal tersebut dengan cara tersangka menganiaya anak tersebut yang masih berusia 9 bulan. Terhadap tersangka akan kita terapkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Amankan karena terlibat perkara 363 ataupun curanmor. Tersangka ini merupakan DPO kerjasama ini karena pada saat melakukan pencurian tersebut tersangka ini bersama temannya yang selama ini sudah kita amankan dan sudah kita limpahkan ke GPU. Modus operasi bukan? Tersangka mengambil barang tersebut yang saat itu sedang terparkir dan dengan menggunakan kunci T, barang tersebut berupa sepeda motor tersebut milik korban langsung diambil oleh daripada tersangka. Ada berapa LP yang menyerumus dia? Untuk saat ini yang kita terima baru 1, namun terhadap tersangka kita akan lakukan pengembangan apakah tersangka ini pernah melakukan tindak pidana di tempat lain. Namun saat ini masih proses penyelidikan. Untuk tersangka akan kita terapkan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara.